Shalom kepada saudara-saudara semua. Saya bersyukur karena pada hari ini saya bisa melaksanakan peribadatan praktik agama. Saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih karunia-Nya saja saya bisa melaksanakan peribadatan ini dan membuat tata ibadah. Kepada guru pembimbing dan teman-teman semua, mohon dukungan dalam doa supaya saya bisa melaksanakan peribadatan ini dengan kusuk dan lancar. Sebelum kita memulai peribadatan, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat pujian, suatu lagu judulnya Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpi dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kau berkati kami untuk selalu ingat akan berkat yang selalu Kau berikan kepada hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kau ketuk hati kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu bisa Kau cukupkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 12-22. Ayat intinya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Shalom kepada saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan firman Tuhan mengenai bersyukur, mengucap syukur. Saudara-saudara semua, tahu gak sih arti dari bersyukur? Bersyukur sendiri memiliki arti percaya penuh kepada Tuhan. Mengucap syukur sudah menjadi bagian hidup dari umat Kristiani. Mengucap syukur harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di saat kita mengalami hal-hal yang sulit, saat di keadaan susah maupun duka, saat kita mendapat berkat, saat kita menghadapi masalah, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sebagai manusia pasti pernah atau sering untuk tidak bersyukur. Kira-kira apa alasan mengapa kita selalu sulit untuk bersyukur? Yang pertama, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya saat kita punya teman kita itu lebih pintar dari kita dan
kita itu cuman hanya biasa-biasa saja. Lalu saat kita melihat teman kita itu lebih cantik, jadi kita merasa kurang dengan diri kita dan menganggap orang lain itu lebih penting daripada kehidupan kita. Yang kedua itu kita melihat dan mengingini kepunyaan orang lain. Seperti saat orang lain itu punya mobil yang mewah, kita cuman punya barang-barang yang biasa-biasa aja. Terus jadi kita tuh merasa kok kita cuman punya barang-barang biasa aja, terus kita merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang lain itu punya mobil mewah dan kita cuma punya barang yang biasa aja. Itulah yang terkadang membuat kita sulit untuk bersyukur. Lalu banyak juga orang yang berpikir Tuhan itu baik di saat Tuhan itu mengabulkan permintaan mereka. Jadi mereka itu mengucap syukur di saat permintaan mereka itu dikabuli oleh Tuhan. Masuk ke topik kedua, yaitu mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, bersyukur itu adalah perintah dari Tuhan yang sudah kita baca dari firman tadi yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang kedua, fungsi dari bersyukur. Fungsi dari bersyukur itu merupakan kunci kebahagiaan. Jadi bersyukur itu bisa dikatakan sebagai sumber kebahagiaan. Karena kita merasa Tuhan itu sudah mencukupi kehidupan kita, sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang lebih positif. Lebih positif di sini artinya kita membuka diri kita menuju hal-hal yang lebih positif. Lalu kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang dapat kita teladani tentang bersyukur. Tokoh tersebut adalah Ayub. Kenapa Ayub bisa diteladani dalam kehidupannya? Karena saat dia mengalami masalah seperti kedua anak-anaknya meninggal, terus dia hartanya diambil, lalu istrinya meninggalkannya, tetapi Ayub itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu setia kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu janganlah kita lupa untuk selalu bersyukur, dan kita jangan jadi orang yang sulit untuk bersyukur, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita terima di kehidupan kita adalah merupakan atas kehendak Tuhan dan atas semua pemberian Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita sedih, susah, mungkin dalam keadaan sulit pun kita bisa mendapatkan pelajaran, dan pelajaran itu harus patut kita syukuri. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sekarang kami ingin berdoa untuk menutupi ibadah kami pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat dari Engkau kepada kami. Kami juga berdoa khususnya untuk kami ya Bapa, kelas 12. Kami mohon kiranya Kau berikan kami kesehatan selalu dan hati yang ingin selalu belajar, supaya kami bisa memasuki perguruan tinggi yang kami inginkan. Ya Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang bertema bersyukur dalam segala hal. Kiranya kami yang mendengarkan firman-Mu ini bisa selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun saat menjalani kehidupan kami. Untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucap syukur dari hati yang paling dalam ya Bapa. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa juga kami mohon ampunan dosa ya Bapa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami telah melakukan banyak dosa ya Bapa. Kami mohon ingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengikuti perintah-Mu ya Bapa. Doa ini kami satukan dengan doa yang anak-Mu ajarkan. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian penutup, mari kita angkat pujian lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Saudara-saudara semua, tibalah kita ke dalam penutupan peribadatan pada hari ini. Dalam penutupan ibadah praktek ini, saya mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing dan teman-teman semua karena sudah membantu pembuatan tata ibadah dan melaksanakannya. Saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.